dengan cara dan kalimat mendukung adanya hak angket, mendukung adanya uji forensik KPU Cilacap harus diteliti, harus diselidiki karena banyak kecurangan. Bagaimana ceritanya ketika di T180 di Cilacap 880, 800 suara dari mana? Ini jelas bahwa ini telah terjadi dari awal, seperti kata Prof. Mahfud tadi saya nonton di YouTube-nya, bahwa bansos itu berhenti di bulan November, akan tetapi tetap dijalankan pada bulan Desember sampai Januari. Ini sudah menjadi aturan. Maka kita minta juga DPR RI untuk mengaudit dana bansos tersebut itu berasal dari dana bansos siapa? Karena jelas ini telah penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh rejim pada saat ini. Oleh karena itu ibu-ibu, saya minta ibu-ibu ini paling cepat, paling dinamis ketika melakukan komunikasi. Saya minta dulu ketika saya diajarkan dulu bahwa kita bercerai untuk memperkuat kekuatan, bersatu untuk memukul. Oleh karena itu saya minta bulan-bulan ini ibu-ibu melakukan diskusi di rumah masing-masing supaya tahu arah angket seperti apa, arah rejim ini seperti apa. Ini jelas bahwa rejim ini akan menjadi rejim dinasti. Mau sampai kapanpun, kalau rakyat diam, kalau kita diam, maka jangan pernah berharap demokrasi di Indonesia ini akan hidup. Seperti kata Winji Tunggul, saya kutip satu saja Winji Tunggul, ketika hatimu diam melihat kecurangan, maka kamu adalah kawanku. Tapi ketika hatimu diam melihat kecurangan, maka kamu adalah musuhku. Ada satu kata, lawan, lawan, lawan. Kita siap melawan. Kalau saya melawan, buktikan teman-teman masih sini semua. Buktikan kita solid. Jangan melawan dari garis, dua garis. Jangan melawan dari luar. Kita melawan dari dalam. Kita buktikan mama ini adalah mama berdua. Mama yang tidak pernah lelah. Tidak jelas pulang-pulang di sini pusing bikin beras. Mau masak apapun pusing. Ini masih sampai rumahnya juga nih, bikin beras atau utang. Tapi mereka tidak pernah berpikir mau seperti apa terjadi. Mereka adalah bahwa demokrasi di Indonesia ini dapat terwujud, bahwa demokrasi di Indonesia ini jangan dikorup, bahwa reformasi di Indonesia ini jangan dikorup juga. Kita dulu bangga dengan Jokowi, mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah anak lahir dari reformasi. Akan tetapi ternyata pada bulan ini semua kita dikadali, dibohongi. Itu jelas. Saya 98 masih ingat Pak, saya di sini. Bukannya kita tidak bisa menemukan satu rejim, tapi kita tidak mau. Secara kelam jangan kita ulang, tapi kita, demokrasi kita jangan dikantari oleh kepentingan mereka. Demokrasi kita jangan dipermainkan oleh mereka. Lebarin, pegang. Jangan sampai rakyat diam, jangan sampai rakyat sudah melakukan kekuatan sehingga rakyat turun ke jalan menolak semua apa yang diucapkan oleh negara. Maka ini warning buat negara. Artinya bahwa rakyat diam itu bukan berarti tidak melawan. Diam itu melawan, Pak. Melawan dengan caranya. Mereka tidak akan membayar pajak bisa aja. Karena kalau terjadi makan gratis, Bapak siap-siap aja semua, Pak. Pajak akan dinaikkan, karena pos akan digunakan untuk membayar itu semua. Oleh karena itu kita minta, di sini kita harus solid. Kita bukan bicara jumlah, tapi kita bicara apa yang kita sampaikan. Di sini kita kuat, ingin memberi support kepada fraksi-fraksi, fraksi PDI, fraksi PKS, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi P3 untuk melakukan hak angket. Jangan kita beda-bedakan, mereka semua berjuang. Kita pertanyakan bila perlu semua partai itu kita bunuh kantornya untuk melakukan hak angket. Itu harus jelas. Kedudukan kita harus jelas bahwa kita ingin demokrasi yang benar, demokrasi yang seutuhnya, demokrasi tanpa korupsi.
Saya minta untuk satu ibu-ibu untuk orasi. Mama, suara mama, aku ingin dengar. Suara mama, mana suara mama? Mana? Yang mau orasi di atas. Ayo, orasi. Ayo, pergi. Baik, dari suara mama dulu. Ini harus kita lakukan, manjat-manjat emak-emak yang biasanya kita manjat bapaknya. Merdeka! 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 Sudahkah kita merdeka? Merdeka dari penjajahan asing. Tetapi kita belum merdeka di negeri kita sendiri. Kita dijajah oleh pemimpin kita. Kita dijajah dengan konstitusi yang sudah dikebiri. Kita dijajah dengan demokrasi yang sudah dicabik-cabik. Pancasila sudah disuntik mati oleh kepentingan elit. Apakah undang-undang dasar masih tetap harus kita jalankan? Ataukah hukum rimba yang harus ada di Republik Indonesia, yang kuat memakan yang lemah? Dengan cara-cara kita seperti binatang-binatang yang di hutan, Indonesia bukan lagi Indonesia yang beradab. Pemilihan umum adalah tempat memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tetapi bukan lagi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Terserah kemauan si penguasa, terserah kemauan pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, pemimpin yang bersembah kepada setan, pemimpin setan. Kalau pemimpin takut akan Tuhan, semua kawan-kawan kita yang ada di legislatif, saudara-saudara kita di legislatif, diberikan Tuhan 5 indera, mendengar penderitaan rakyat, melihat penderitaan rakyat saat ini yang telah dibodoh-bodohi oleh presidennya, merasakan penderitaan rakyat. Kaum dewan yang terhormat di gedung yang tinggi sana, bukan hanya butuh suara kita mereka datang. Sekarang kita yang datang ke gedung ini karena kita tahu di mana gedung rakyat, di mana di sini suara rakyat yang didengarkan, bukan suara oligarki, bukan suara presiden yang tidak taat terhadap konstitusi. Kalau konstitusi tidak kita penuhi lagi, sebab kita liar seperti binatang buas. Apakah yang dikehendaki? Memakan satu dengan yang lainnya, membunuh satu dengan yang lainnya. Kita emak-emak perempuan yang taat dengan undang-undang, taat membayar pajak, walaupun kita susah, walaupun kita sulit mengatur keuangan, tetapi kita patuh terhadap hukum. Karena uang yang kita bayar untuk pajak, membayar para dewan, membayar Pak Jokowi, membayar semua lembaga-lembaga yang bekerja, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. Tetapi yang terjadi di Indonesia, rakyat diperas membayar pajak, kemudian bikin gas, harga dirinya dijakikan hanya dengan bansos yang tidak seberapa nilainya.
Adakah kawan-kawan yang di gunung sana melihat kami yang ada di sini? Jangan lihat kami sedikit. Saat ini kami sedikit, tetapi kami bagaikan spora. Kami menjamur kemana-mana. Kebenaran dan keadilan akan mencari jalannya sendiri, bukan seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Cuap-cuap tidak jelas. Kalau kita adalah pejuang, jelas tercatat di Republik ini. Pejuang sejak mahasiswa, pejuang sampai saat ini. Kita tidak berdiam diri kalau Republik Indonesia dicari-cari dengan kemauan segelintir golongan dan penguasa. Terima kasih buat para pejalan kaki. Kalaupun saat ini kami ribut, kami memperjuangkan bangsa Indonesia. Terdahulu sudah bersumpah darah memperebutkan Indonesia. Kita hanya meneruskan, tetapi diteruskan dengan keselakaan, diteruskan dengan buas, haus akan nafsu, cinta akan uang, sehingga menghalalkan segala cara, cinta akan kekuasaan. Akhirnya yang terjadi, setan yang berkecamuk. Tidak dilihat lagi bahwa rakyat adalah utusan Tuhan sebagai pemimpin yang harus melindungi rakyat. Pemimpin itu utusan Tuhan, bukan utusan setan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak hanya sekedar nyanyi pada umum negeri. Kalau masih bisa kita hafal itu lagu pada umum negeri, saya ingin bernyanyi. Walaupun suara saya serak, kemarin juga saya aksi seperti ini. Memang saya tinggal diam. Karena apa? Anak-anakku dan cucu-cucuku akan melihat suatu saat bahwa Indonesia pemilihan pemimpinnya dicetak dengan pola yang bodoh, dengan cara-cara yang kejam, cara-cara yang goblok. Ini akan menjadi sejarah. Tetapi kalau kita bertindak, berbuat saat ini untuk kebenaran dan keadilan, untuk pemilu yang jujur dan adil, ini menjadi sejarah baik buat anak cucu. Saya akan coba bernyanyi pada negeri. Mari kita nyanyi bersama-sama. Oh,
Kami sudah mati. Kami tidak perlu 15 naik, apapun naik, tetapi lebih sakit kami, jiwa raga kami sudah mati. Pemimpin kami mengurus kami, pemimpin kami, presiden kami, pemimpin kami pada saat hidup darah kami diperas dengan air asam, kami disembelih dalam keadaan hidup. Pemimpin kami Pak Jokowi menyembelih kami dalam keadaan hidup. Pak Jokowi, engkau punya istri, engkau punya anak perempuan. Lihat ini suara mama. Kami ibu-ibu adalah tiang negara, tiang rumah tangga, tiang doa. Saat ini kami semua menyatukan hati berdoa. Tuhan akan menegur engkau. Jangan engkau lari dari kenyataan. Tuhan akan menegur engkau. Terima kasih saudara-saudaraku, ibu-ibu yang hebat, wanita-wanita hebat yang benci dengan kezaliman, ibu-ibu yang patut dicontoh. Kita berjuang keadilan, berjuang kebenaran. Terima kasih buat mama hebat, bapak-bapak polisi sana menjadi hebat. Ini karena ibu-ibu, karena ada ibunya yang ngurus. Jahat jika semua cara dipakainya untuk melestarikan kekuasaan. Mau jadi apa negeri ini jika pemimpinnya berkhianat pada hati nurani, jika penguasa berbohong pada rakyatnya sendiri? Tak ada lagi artinya demokrasi. Mau jadi apa negeri ini jika pemilihan umum berubah menjadi penipuan umum yang hasilnya dipenuhi oleh kebohongan? Kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan kolega dan keluarga. Ketika hak rakyat dari uang negara dibagikan untuk kepentingan kemenangan keluarga, mau jadi apa negeri ini? Sore ini di depan gedung DPR RI, Gerakan Keadilan Rakyat menyampaikan suara hati kita, suara rakyat yang tertindas dan terjolimi oleh penguasa. Semoga semesta meridhoi perjuangan kita. Kebenaran akan menemukan jalannya. Satyam Eva Jayate. Terima kasih. Kami ada berlipat ganda. Kami ada berlipat ganda. Kami ada berlipat ganda. Terima kasih. Pengen bendera deh. Polisinya diracun. Hah? Iya biar kamu. Ustaz untuk agak biar agak semangat, kita goyang dulu. Saya mengajak ibu-ibu untuk bergoyang. Saya ingin ibu-ibu masuk ke dalam barisan untuk bergoyang. Karena sekarang lagi ada pamor. Atau breakfast, goyangin aja. Goyangin aja. Kita mau nyanyi Kobelo dulu Pak. Ustaz, sebelum Pak Ustaz nanti Kobelo dulu, Kobelo. Mama, ibu-ibu, ayo.
sponsor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Di sini. Nanti orasi kita jalan. Kenapa kita ada di sini teman-teman ya? Kita ada di sini karena kita melihat adanya sistem perusakan demokrasi yang sedang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Seperti kita tahu bahwa sebetulnya oleh DKPP pencalonan Gibran itu tanggalnya terlambat, sehingga seharusnya pencalonan Gibran sebagai cawapres itu dibatalkan atau tidak diloloskan untuk mengikuti pemilu. Hukum dibuat untuk ditaati oleh seluruh penduduk Indonesia, tidak terkecuali kepada keluarga presiden. Jadi pencalonan Gibran itu tanggalnya sudah tutup. Itu pertama. Kedua, Presiden Jokowi 2 hari sebelum pelaksanaan pemilu memberikan dana taktis kepada para anggota KPU dan kepada para anggota Bawaslu dengan nilai yang luar biasa, sampai ada yang menerima 124 juta dari golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, golongan keempat, golongan 4 sampai golongan 7. Untuk apa mereka mendapat dana taktis itu? Seharusnya kalau ada dana di pemerintah diberikan kepada fakir miskin. KPU dan Bawaslu sudah dapat gaji, sudah dapat tunjangan dan sebagainya. Untuk apa dikasih dana seperti itu? Mereka bertugas, sudah menjadi kewajibannya. Kalau kamu memberi dana taktis, janganlah di saat-saat jadi genting. Kenapa 2 hari sebelum pemilu baru diberi dana taktis? Ternyata setelah dilakukan penelusuran, banyak anggota KPU dan anggota Bawaslu yang melakukan kecurangan di dalam sistem kerja mereka. Bahkan Sirekap ketika ada angka banyak lokasi-lokasi pemilu di mana pemilihnya lebih dari 600 pemilih. Padahal menurut aturan satu tempat pencoblosan hanya ada 300 suara. Bagaimana bisa ada 600 suara lebih? Di situ jelas kecurangan terjadi di berapa ribu TPS yang ada di Indonesia. Padahal Yusril di masa sebelumnya sudah menegaskan kalau ada 50.000 kecurangan maka pemilu itu bisa dibatalkan. Di sini Yusril di masa lalu sudah mengatakan seperti itu sebagai ahli hukum negara. Padahal di tahun ini pihak KPU sendiri memberi penjelasan bahwa ada 154.000 lebih terjadi kesalahan input data, sehingga Sirekap berpikir jadi sangat baik kalau pemilu kali ini dibatalkan. Itu betul. Terus ada lagi pengucuran bansos, di mana pengucuran bansos itu dilakukan tanpa melalui Menteri Sosial. Ini sebuah pelanggaran hukum di negara Republik Indonesia. Bagaimana bisa penyaluran bansos dilakukan oleh menteri yang bukan bagiannya? Harusnya melalui Menteri Sosial. Kenapa yang melakukan menteri yang lain? Ini jelas ilegal. Lagi kenapa bungkus bansosnya warna
Dan kalau sebentar mohon di dulu, nanti dilanjutkan lagi. Oke, Jadi sebetulnya pemilu kali ini tidak baik. Terima kasih. terima kasih Pak Prabowo. Buat kawan-kawan yang mau itu 3 menit saya kasih kesempatan untuk orasi. Dan sebelumnya ini Pak siap Pak? Ada Pak? Oke. Silakan Pak. Tolong dibantu. Bahwa macam-macam seperti yang mereka tetap di rumah menjaga anak cucu mereka. Ayo semua merapat. Saya lihat para tegang semua. Saya akan memberikan warna orasi yang lain, yang adem. Yang ademnya sudah bosan dengan yang marah-marah. Tolong peserta aksi merapat. Apalagi yang sudah semua marah-marah terus. Saya kasih yang adem sekarang. Ya. Merdeka. Yakin. Kalau kita merdeka, yakin. Saya nggak yakin. Orang ngobrol saja nggak punya kebebasan. Ya. Demokrasi ini, pesta demokrasi, ya sekarang sudah usai. Pesta demokrasi yang tidak demokratis sudah selesai. Maka saya ingin mengetuk para wakil rakyat di dalam yang saya rasa masih punya hati nurani yang baik, para aparatur masih punya hati nurani yang baik, para TNI yang masih punya hati nurani yang baik, dan kepada seluruh rakyat Indonesia saya mau mengetuk nuraninya. Ya, kita sudah selesai dengan pesta demokrasi yang tidak demokratis kita. Sudah selesai. Kita harus menatap ke depan. Kita harus bersatu. Ya, karena masa depan ini bukan masa depan kamu yang ada di tempat ini saja. Ya, masa depan ini untuk para wakil rakyat yang ada di dalam, untuk masa depan para aparat, keluarga aparat yang ada di depan kita, untuk masa depan seluruh rakyat Indonesia. Jadi masa depan itu bukan milik kami yang ada di sini. Masa depan itu adalah milik kita bersama. Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat yang ada di dalam supaya segera menggulirkan hak angket. Ya. Buat mereka yang menolak, mari semoga dapat daya, ya, bisa mengerti apa artinya hak angket itu. Ya. Hak angket itu adalah sistem atau proses penyelidikan akan adanya sesuatu yang tidak benar. Ya. Jadi saya ingin dari Sabang sampai Merauke kita tidak lihat siapapun, tidak lihat golongan, tidak lihat siapa saya, tidak lihat oh saya aparat, saya TNI, saya siapa. Tidak, kita semua memiliki dan harus menegakkan demokrasi ini seutuhnya. Kalau tidak, ya kita semua yang akan merasakan akibatnya. Ya, sebab itu mari. Saya menutup hati semua rakyat Indonesia, para wakil rakyat, para pejabat, juga kepada para kades yang sudah terima sesuatu. Selesai sudah, jangan pikirkan itu. Dapat MX ya sudah rezeki mula. Tapi mari ke depan kita menyongsong masa depan yang baik. Ya, buat para wakil rakyat yang merasa tersandra oleh dosa-dosanya. Kami rakyat Indonesia
ada di belakang para wakil rakyat. Kita buka lembaran yang baru lagi untuk Indonesia. Ya, yang lewat sudah lewat, yang korupsi bar sudah selesai sudah. Putihkan semua. Kalau tidak akan ada selesai. Ya, oleh sebab itu mari kita bersatu padu, ya, karena walaupun ini cuma sedikit, saudara harus tahu, dan saya ingatkan kembali, hanya dengan bekal bambu runcing penjajah bisa kita usir dari Indonesia. Ya, apakah saudara gentar untuk membela kebenaran? Masih mau membela kebenaran? Gentar? Bagus, ya. Mulai detik ini suarakan kepada rakyat, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, mari kita bersatu padu, ya, menegakkan demokrasi. Saya mohon dukungan Bapak TNI dan Polri ini untuk juga mendukung kami. Kami bukan musuh, ya, dan bapak-bapak itu bukan musuh kami. Bapak adalah pelindung kami. Bapak adalah penegak hukum. Makanya mari dukung kami untuk menegakkan kebenaran di negeri yang kita cintai ini. Sudah dia gentar? Nah, gentar ya. Mari kita lantunkan satu lagu untuk menjadi api pergerakan kita ke depan dan ke depan terus. Saya akan ajak menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, ya. Mari kita lakukan Maju Tak Gentar dengan semangat. Ada yang nego kawan-kawan, harus mereka siap menerima kekalahan dan merdeka. Ini baru merdeka. Terima kasih.
Kita balik kanan semua teman. Oke, pemirsa Egy Sujana Channel.